Iya, shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Biarlah kita mau terus tetap setia, bahkan semakin hari semakin rindu untuk mencari Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan di hidup kita, karena Dialah yang dapat menolong kita saudara. Tidak ada pertolongan lain. Karena Tuhan adalah menara yang kuat, ya. Karena itu biarlah kita semakin hari mau semakin merendahkan diri, bahkan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan-Nya. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Engkau Tuhan yang menyertai kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau yang meneguhkan setiap kami Bapa. Karena itu Tuhan, kami datang mau mempersembahkan hidup kami ke hadapan Tuhan. Biarlah kami terus bawa persembahan hidup tubuh yang berkenan di hadapan-Mu, yang kudus, yang tidak bercacat di hadapan-Mu Tuhan. Ini penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bawa hidup kami. Mari katakan bersama saudara di hadapan Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Lebih lagi katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Mari lebih lagi saudara katakan, hanya ini Tuhan. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk kami persembahkan Tuhan. Hanya ini Tuhan permohonan. Terimalah Tuhan persembahan kami. Amin Yesus. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, kami bawa persembahan hidup yang berkenan Tuhan. Terimalah, kuduskan hidup kami Bapa. Tidak ada yang sebanding yang dapat kami persembahkan untuk Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau adalah persembahan hidup tubuh yang kudus yang kami berikan bagimu.
Biarlah Engkau terima persembahan kami Tuhan. Yang terbaik yaitu hidup yang Engkau minta dari kami. Bukan harta, bukan kekayaan, tetapi hidup yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari lebih lagi katakan, hanya ini Tuhan. Oh, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga kami. Sebab tak kami miliki Tuhan. Yes Lord, harta kekayaan yang cukup berarti untuk kami persembahkan Tuhan. Untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan permohonan. Terimalah persembahanku. Amin. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu Tuhan, seumur hidup kami. Oh, kami mau melayani-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Kami mau melayani-Mu Yesus. Mari katakan pada Tuhan, kami mau melayani-Mu, mengiring-Mu sepanjang umur hidup kami Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu yang tetap ku pegang teguh sampai kami dapat mahkota-Mu Tuhan. Yes, amin. Kehidupan, kehidupan. Lebih lagi saudara katakan, melayani-Mu Tuhan, melayani, mengasihi, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota Lebih lagi katakan, kami mau Tuhan melayani, mengasihi-Mu, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Amin. Yesus, janji-Mu, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota Lebih lagi katakan, melayani, mengasihi, kami tahu ada mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan bagi setiap kami yang setia sampai akhir mengasihi-Mu Tuhan, melayani-Mu Bapa. Itu kerinduan kami, itu tujuan hidup kami, menyenangkan hati Tuhan.
Biarlah kami mau terus berkata di hadapan Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu. Amin. Seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat melayani, mengasihi, mengiring-Mu Tuhan. Amin. Seumur hidup kami, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mau mengiring-Mu Tuhan sepanjang umur hidup kami, Yesus. Ini kerinduan kami, mengiring-Mu Tuhan, mengiring Engkau Tuhan, melakukan firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau terus berkata di hadapan Tuhan, mengiring-Mu seumur hidup kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Mari katakan bersama saudara, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran kami Tuhan, kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu, untuk lebih lagi saudara. Mari angkat suaramu, angkat imanmu, katakan di hadapan Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku Tuhan, kehendakku ku serahkan kepadamu, ku serahkan pada harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan, yes Lord, berjana-Mu Tuhan, amin, untuk memuliakan-Mu Yesus. Mari lebih lagi saudara katakan, mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan, amin. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku Tuhan, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, amin. Ku kan teguh Tuhan, bersama-Mu
Kami rindu terus menjadi alat kemuliaan-Mu Bapa. Pakai hidup kami Tuhan, bahkan waktu-waktu yang Engkau masih berikan untuk kami terus menyenangkan Engkau. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu yang menerangi hati kami, biar kami boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kalau malam hari ini kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Pengurapan Roh Kudus-Mu lah yang membuat kami mengerti. Karena itu kami membuka hati kami bagi firman Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian seperti biasa. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir, saya seorang ibu dengan 1 putri. Saya ingin bersaksi atas kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pertengahan bulan Maret tahun 2021 yang lalu saya membuka YouTube dan muncullah YouTube Ibu. Saya berpikir biasa orang dari seberang masuk Kristen, ya. Atau sebaliknya, itulah pikiran saya. Lalu saya abaikan. Entah kenapa setiap saya buka YouTube pasti yang muncul ibu dan muncul lagi. Sampai pada akhir Maret ketika saya terbangun jam 2 pagi, saya buka YouTube. Yang muncul adalah khotbah ibu yang berjudul Tuhan izinkan yang pahit terjadi dalam hidupku. Saya mendengar dan di situ saya tiba-tiba menangis sejadi-jadinya, Bu. Setelah itu saya merasa perasaan saya lebih ringan. Jadi Bu, begini berawal dari kematian suami saya di bulan Februari 2019 yang lalu. Itu yang membuat saya sangat syok karena kejadiannya tiba-tiba. Malam sebelum tidur kami seperti biasa masih bercanda dan berdoa bertiga dengan putri kami waktu itu masih umur 2 tahun. Pagi saya bangunkan suami untuk siap-siap berangkat ke kantor, namun dia tidak merespon. Saya hanya mendengar bunyi dengkuran kecil yang kedengaran. Lalu saya buru-buru langsung membawa dia ke rumah sakit terdekat. Ternyata setelah sampai di rumah sakit, dia dinyatakan sudah meninggal sekitar setengah jam atau 1 jam yang lalu. Saat mendengar itu saya merasa mimpi, ya seperti bermimpi, Bu. Dan sejak kejadian itu, saya merasakan tawar hati. Saya tidak mampu lagi untuk berdoa. Bahkan kalau mendengar lagu pujian, saya tidak bisa menahan perasaan untuk menangis. Di pikiran saya hanya ada pertanyaan, kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi? Suami saya itu orang yang baik banget. Selama 15 tahun pernikahan kami menjalaninya itu ibarat kami ini seperti sepatu yang selalu berjalan seiringan. Walau memang kadang-kadang ada proses. Suami saya membuat saya merasa nyaman dan ketergantungan. Rasa itulah yang membuat saya sangat berat menjalani hidup setelah kepergiannya, Bu. Setelah 2 minggu kepergian suami saya, putri saya demam tinggi selama seminggu. Lalu saya membawa putri saya ke rumah sakit untuk dicek darah. Semua baik-baik saja. Dokter bertanya kepada saya, ya, dan akhirnya saya menceritakan kejadian papanya meninggal. Ternyata anak saya tidak sakit secara fisik tapi psikisnya yang sakit karena ternyata dia kangen kepada papahnya. Akhirnya putri saya diopnam selama seminggu, Bu. Setelah pulang dari rumah sakit, saya merasakan kaki saya yang sebelah kiri itu sering terasa kebas, ya. Saya berjalan semakin lama semakin sakit. Akhirnya saya periksakan ke dokter. Dan di MRI hasilnya syaraf kejepit di pangkal paha saya. Akhirnya saya diterapi dan puji Tuhan saya sembuh. Tapi saya berpikir, kenapa semua terjadi secara beruntun? Dan saya mencoba untuk berdoa tapi tidak bisa, hanya terucap kata-kata terus, Tuhan kuatkan saya, kuatkan saya. 2 bulan setelah kematian suami saya dan putri saya pulang ke rumah ibu saya di kampung. Tujuannya untuk menenangkan diri. Sejak tinggal bersama ibu saya berusaha menutupi kesedihan saya agar tidak menambah beban pikiran ibu saya karena beliau sudah tua. Setelah itu kami sering berkunjung ke rumah kakak saya, abang saya, adik saya, bahkan ke rumah ipar-ipar saya yang lain.
Karena saya merasa kalau saya tinggal di tengah-tengah keluarga, ya enak, ada teman ngobrol. Setelah 4 bulan berpindah-pindah mengunjungi, kami mencoba untuk pulang ke rumah. Tapi sampai di rumah hati kami bergejolak lagi dan merasa tidak nyaman. Hanya sebulan kami pulang lagi ke kampung. Begitu terus selama hampir 2 tahun bolak-balik Jakarta Medan. Sampai pada suatu ketika saat kami mau pergi ke rumah ipar saya, anak saya menangis. Dia bilang, "Ma, sudah lama jangan pergi-pergi lagi, saya sudah capek." Disitulah saya menangis dan memeluk putri saya, Bu. Di pertengahan Maret itu kami balik lagi ke Jakarta dan saya berusaha untuk tinggal terus di Jakarta karena putri saya sudah mau masuk sekolah. Dan cara Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa menolong saya, di mana pada bulan Maret itu saya menemukan khotbah-khotbah ibu. Dan saya mulai rutin mengikuti mesbah syukur dan juga mesbah doa serta Sunday online. Jiwa saya dan putri saya akhirnya disembuhkan Tuhan, Bu. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini selalu muncul, kenapa Tuhan ini semua terjadi? Satu persatu dijawab oleh Tuhan melalui khotbah-khotbah ibu, puji Tuhan saudara ya. Ya, yang selalu menekankan, ibu selalu berkata bahwa kalau belum waktunya kita mati dipanggil Tuhan, ya kita tidak akan mati ya, tetapi kalau sudah waktunya ya pasti kita akan meninggal. Bahkan semua kesaksian-kesaksian yang selalu ibu bacakan setiap malam sebelum mesbah doa, ya itu yang memulihkan saya dan putri saya. Sekarang mulut saya sudah bisa lagi merasakan, Bu, lidah saya bisa merasakan. Karena sejak suami saya meninggal, ya lidah saya terus terasa pahit. Makan apa-apa pahit, saudara, bayangkan ya. Dari kepedihan hati bisa sampai ke perasaan ya, lidahnya terasa pahit terus. Setelah jiwa kami dipulihkan Tuhan, putri saya kembali bersemangat dan sekarang dia bermain dan juga sudah bersekolah. Saya juga sekarang sudah bisa tidur, Bu, ya. Kalau malam hari tadinya saya selalu tidak bisa tidur, bahkan di jam-jam 12:30 malam saya pasti tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga terima kasih kepada Ibu yang selalu setia lewat mesbah doa dan mesbah syukur di dalam pelayanan. Ibu, biarlah Ibu dipakai Tuhan untuk terus ya melayani dan lebih banyak lagi menyembuhkan jiwa-jiwa yang terluka. Tuhan Yesus terus memberkati Ibu dan keluarga bersama seluruh tim. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Apa yang Tuhan buat itu luar biasa dan dahsyat. Inilah kehidupan saudara. Kita tidak bisa pegang kendali atas semua yang terjadi di hidup kita. Kesaksian malam hari ini memberikan kita semua satu pandangan saudara. Ya, bayangkan baru memiliki anak 1, baru menikah 15 tahun. Tidak ada ya sakit, tidak ada tanda-tanda suaminya dipanggil Tuhan ketika lagi tidur. Bangun paginya sudah tidak bangun. Ya, itu seperti mimpi di siang bolong ya, tiba-tiba harus kehilangan suami, ya akhirnya karena kepedihan hati. Setiap malam tidak bisa tidur, lalu ya pulang ke Medan, ya ke rumah orang tua. Ya lalu pindah-pindah, ya pergi ke rumah kakak, pergi ke rumah ipar, ke rumah adik. Hampir 2 tahun sampai akhirnya anaknya menangis dan berkata sudah capek. Di dalam kekecewaan hati, tidak bisa menerima semua keadaan dengan pertanyaan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan ambil suamiku itu orang baik. Ya, lalu ibu ini melihat YouTube ya, lalu khotbah saya lewat tapi dilewatin juga. Hingga satu saat dia terbangun di tengah malam, ya lalu dia melihat ada khotbah saya yang lewat, Tuhan izinkan yang pahit terjadi. Saat itu ya ibu ini dilawat Tuhan dan dia menangis sejadi-jadinya. Perasaannya plong karena firman yang kita dengar itu yang memulihkan. Bahkan puji Tuhan ya, ibu dan anaknya akhirnya mulai pelan-pelan dipulihkan Tuhan, dihiburkan Tuhan, bahkan disembuhkan.
Dan semua pertanyaan-pertanyaan kenapa semua terjawab lewat semua khotbah-khotbah yang didengar. Tuhan itu baik ya, dan Dia tidak pernah terlambat, dan semua keputusannya itu pasti yang terbaik, Bu. Berbahagia suami ibu dipanggil Tuhan tidak sakit, lagi dalam keadaan tidur. Ya, itulah kehidupan, saudara. Makanya saya juga selalu berkata, mari kita terus berjaga-jaga. Hidup ini gak ada yang tahu ya. Gak usah tunggu kena corona baru mau mati ya. Orang lagi tidur pun kalau sudah waktunya dipanggil Tuhan ya dipanggil, saudara. Bagian kita hari-hari ini adalah tetap menjaga hati, menjaga iman agar tetap setia ya, dan sampai pada akhirnya kita mau tetap setia. Iya, terima kasih kesaksiannya Ibu, sangat luar biasa, memberkati kami, firman Tuhan yang memulihkan. Hari ini kita akan sama-sama baca. Kita melanjutkan Maleaki, sekarang sudah Maleaki pasal yang masih ketiga, saudara ya. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Tuhan itu ya suka ketika anak-anaknya membawa persembahan persepuluhan. Lalu kita juga sudah membaca bagaimana Tuhan berkata, kita ini akan menjadi ya milik kepunyaannya, menjadi milik kesayangannya. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan melihat perbedaan. Ya, maka kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Akan berbeda hidup orang yang sungguh-sungguh beribadah dan takut akan Tuhan. Akan diberkati, akan disertai Tuhan. Karena itu ya, biarlah kita mau terus beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Iya, sekarang kita masuk dalam Maleaki pasal yang keempat. Kayaknya ini yang terakhir, saudara ya. Nanti kita akan melihat apakah kita akan masuk di perjanjian baru atau kita akan ulangi perjanjian lama, karena perjanjian baru itu kita lebih gampang memahami ya. Dan perjanjian baru saya banyak membahasnya di Mesbah Syukur. Tapi nanti kita akan lihat tuntunan Tuhannya bagaimana. Iya, sekarang kita akan masuk di Maleaki pasal yang keempat. Judul perikopnya adalah Hari Tuhan. Pasal yang keempat, ayat yang pertama. Bahwa sesungguhnya di sana dikatakan ya, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ayat yang kedua, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak. Seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, ya, firman Tuhan ini berkata bahwa pada hari Tuhan murka Allah itu terhadap orang-orang fasik akan menyala seperti perapian. Pada hari penghakiman tidak ada seorang pun dapat meloloskan diri dari Tuhan. Karena itu sampai hari ini kenapa Tuhan belum datang? Karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Ya, anggaplah sebagai satu kesabaran Tuhan ya, kalau sampai hari ini belum kiamat. Ya, itu adalah kesabaran Tuhan menanti kita bertobat. Semakin banyak orang bertobat, semakin banyak orang dipulihkan. Ya, tetapi dikatakan dia seperti api yang akan datang menghancurkan dan menghanguskan, membakar orang-orang yang fasik. Orang-orang yang tinggal dalam dosa dan terus hidup di dalam kejahatan. Tetapi sebaliknya, Tuhan akan seperti kehangatan matahari atau fajar yang akan datang menyembuhkan bagi para orang-orang yang mengasihi dan mentaati Dia. Ya, dan kedatangan Yesus itu seperti fajar yang akan muncul bersama dengan sinar untuk menerangi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Saudara, ya, ketika hari Tuhan itu datang ya, maka itu akan menjadi penghukuman bagi orang-orang yang berdosa. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan,
Kedatangan Tuhan adalah berita sukacita karena Dia akan datang sebagai cahaya, fajar bagi kita yang menanti-nantikan Dia. Ayat-ayat terakhir dari Perjanjian Lama ini penuh dengan pengharapan. Ya, bagaimanapun ya kelihatannya kehidupan sekarang ini, maka ya kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang mengendalikan masa depan. Dan segala sesuatu akan dibuat menjadi benar. Kita yang mengasihi dan melayani Tuhan menantikan perayaan yang penuh sukacita, pengharapan akan masa depan di mana Tuhan datang kali yang kedua, ya, dan Dia akan menyatakan mana orang yang benar dan mana orang yang ya tidak benar yang akan dihukum. Hari Tuhan akan menyatakan bagaimana kita ini ada di barisan yang mana. Karena itu selama masih ada waktu sekarang, mari kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan dan mengejar Tuhan secara sungguh-sungguh, saudara. Ayat yang keempat, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Ayat 5, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, Elia adalah salah satu nabi terbesar yang pernah hidup, ya. Dan kita bisa melihat kisahnya itu di dalam 1 Raja-Raja 17. Dengan kematian Maleaki, tidak ada lagi suara nabi-nabi Allah yang terdengar selama 400 tahun. Maleaki adalah kitab Perjanjian Lama yang terakhir. Jadi setelah Maleaki mati, saudara, ya tidak terdengar lagi ada suara nabi-nabi selama 400 tahun. Kemudian akan muncul seorang nabi seperti Elia untuk memberitakan kedatangan Mesias, yaitu pun ada di dalam Matius. Lukas juga tertulis. Nabi ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes mempersiapkan hati orang-orang untuk Yesus dengan cara mendesak mereka agar bertobat dari dosa-dosa yang akan membawa mereka ya kepada pertobatan. Dan kedatangan Kristus tidak hanya akan membawa kesatuan dan kedamaian, tapi juga penghukuman bagi orang yang tidak mau meninggalkan segala dosa-dosa mereka. Ini juga mengacu dari Perjanjian Lama. Maleaki sudah berbicara tentang kedatangan Sang Mesias. Ini mengacu pada kedatangan Kristus sebagai Sang Juru Selamat dunia. Dan ini juga mengacu pada kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai hakim. Ya. Dan setelah nabi-nabi di Perjanjian Lama meninggal, Tuhan berbicara. Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan untuk berseru-seru, ya, mengatakan bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi dia, luruskanlah jalan baginya. Kedatangan Kristus Sang Juru Selamat ke dunia, ya, diberitakan oleh Yohanes, saudara, dalam Perjanjian Baru. Maleaki memberi kita petunjuk-petunjuk praktis mengenai komitmen Tuhan Allah yang patut memperoleh, ya, respon dari kita dengan yang terbaik, saudara. Bahwa Tuhan itu komitmen dan Dia menepati segala janji yang diucapkannya. Karena itu kita harus sungguh-sungguh bersedia mengubah cara-cara hidup kita yang tidak benar. Ya, dan mengikuti tuntunan Tuhan agar kita boleh mengalami segala janji-janjinya. Ya, kita juga harus menjadi keluarga. Kita juga harus menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang pertama dalam hidup kita. Dan juga kita harus menjadikan keluarga, membawa keluarga kita kepada Kristus. Ya, biar ini juga menjadi prioritas kita di sepanjang hidup kita, saudara. Kita harus peka terhadap setiap proses pemulihan, pemurnian yang dari Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, di mana kita ini sedang dipersiapkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang layak untuk menyambut kedatangannya kali yang kedua, saudara, ya. Dan juga kita lihat di sini Tuhan berkata, maka Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, saudara.
Ya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Ini berbicara tentang pemulihan demi pemulihan yang akan terjadi sebelum kedatangan Kristus kali yang kedua. Ya, supaya Tuhan bilang apa? Jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Tuhan sebenarnya tidak ingin ada yang binasa. Tuhan tidak ingin ada yang mati binasa, tetapi kalau kekerasan hati manusia yang tidak mau bertobat, ya, maka akan terjadi. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan di akhir zaman sebelum dia datang? Ya, di sana dikatakan pemulihan rumah tangga. Hati bapa kembali pada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Ada banyak generasi yang rusak karena tidak mendapat kasih bapa. Dia ada ibu yang bertanya kepada saya, "Bu, anak saya itu sekarang mengalami gangguan kejiwaan. Karena suami saya itu suka marah, suka mukul, ya, orangnya belum bertobat." Saya bilang, "Ya, iya Bu." Ya, dia berkata sudah dibawa ke psikiater, ke psikolog, tapi belum bisa sembuh, Bu. Saya bilang, ya, sebenarnya yang dapat menyembuhkan anak ibu itu ya suami ibu. Ya, ketika hati bapa berbalik kepada anak, anak menerima kasih bapa yang penuh, maka anak itu sanggup dipulihkan Tuhan. Ya, tetapi selama bapak tidak bertobat, ya terjadi kehancuran dalam rumah tangga. Makanya kerinduan Tuhan di akhir zaman sebelum dia datang kembali yang kedua kali, dia ingin pulihkan setiap rumah tangga demi rumah tangga. Dan kunci dari rumah tangga dipulihkan itu adalah di dalam pertobatan suami, imam, sebagai imam. Ketika imam bertobat, dia dapat membawa istri dan anak-anaknya datang kepada Tuhan karena Kristus adalah kepala. Lalu suami adalah kepala istri dan anak-anak. Ya, tetapi pertanyaannya, Bu, kalau suami saya belum bertobat, istrilah yang harus mewakili keluarga ini di hadapan Tuhan, membawa keluarga ini untuk menerima kemurahan dan anugerah dari Tuhan. Karena itu saudara, mari saya bersyukur mendengar begitu banyak orang dipulihkan, rumah tangga demi rumah tangga dipulihkan. Saya senang. Kemarin dapat telepon dari seorang yang berkata, "Bu, tadinya saya sudah mau bercerai dengan suami, tapi saya mendengar khotbah ibu lalu saya bikin pengakuan dosa kepada suami dan anak-anak saya. Saya tidak menyangka respon dari suami dan anak-anak saya, mereka mau menerima saya kembali dan saat ini rumah tangga kami dipulihkan Tuhan." Dia bilang, "Saya mau berterima kasih untuk semua khotbah-khotbah dan firman Tuhan yang ibu sampaikan. Sudah menyelamatkan jiwa saya dan menyelamatkan rumah tangga saya." Saya bilang, "Ya, itulah kuasa firman yang sanggup menciptakan kembali apa yang tidak ada menjadi ada. Yang sudah rusak diperbaiki, kutuk bisa menjadi berkat. Hanya karena oleh firman Tuhan." Karena itu saudara, jangan pernah lemah, jangan pernah menyerah untuk terus mengikut Tuhan dalam hidup ini. Sehingga hidup kita boleh terus memuliakan nama Tuhan. Iya, mari kita renungkan firman Tuhan. Ya, dan kita akan sama-sama masuk dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan yang sudah mengumpulkan kami di mezbah doa untuk duduk dia mendengarkan firman-Mu. Kami tahu hari Tuhan akan segera datang untuk menjemput kami. Bagi kami yang sungguh-sungguh hidup mencari Engkau, takut akan Engkau, maka kedatangan-Mu itu bukanlah kabar malapetaka, tapi kedatangan-Mu sebagai satu janji seperti surya yang merekah bagi kami yang menanti-nantikan Tuhan. Karena itu kami berdoa pakai hidup kami di hari-hari terakhir ini menjadi berkat. Lewat hidup kami, keluarga kami dipulihkan. Bahkan banyak orang boleh dipulihkan lewat kehidupan kami. Bapa, pakai kami sungguh-sungguh menjadi alat-Mu di hari-hari terakhir ini. Berkati keluarga demi keluarga, biar hati bapa berbalik kepada anaknya, hati anak berbalik kepada bapa, hati anak-anak berbalik kepada orang tua, dan orang tua berbalik kepada anak-anak, mengasihi. Itu yang Tuhan rindukan dalam rumah tangga kami sebelum Tuhan datang. Ada pemulihan rumah tangga dan keluarga. Berkati para suami-suami menjadi imam yang takut Tuhan. Berkati istri menjadi penolong, anak-anak juga hidup takut akan Tuhan. Berkati keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau. Tuhan tolong jamah agar mereka boleh mengenal nama-Mu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan.
Berkati kalau ada di antara keluarga kami sedang terbaring sakit, mungkin itu orang tua kami atau siapapun Tuhan, jama dan lawat, mereka yang sedang ada di pembaringan, terbaring sakit atau sakit apapun. Kami berdoa hari ini terjadi kesembuhan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya ada kesembuhan. Tuhan sanggup menolong. Perkatakan dengan iman, aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Kami berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan jiwa kami agar ada ucapan syukur, sukacita, damai sejahtera. Tidak ada kepahitan, kekecewaan. Kami tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, masalah ekonomi, keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja dalam menyelesaikan segala sesuatunya ketika kami bertobat. Mereka yang ingin mencari pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan para pembeli. Tuhan berkati setiap keluarga demi keluarga, mereka yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, terikat dengan minuman keras, rokok, alkohol, narkoba, yang terikat dengan game online, yang terikat dengan judi online, yang terikat dengan kemarahan, pertikaian, kepahitan, kekecewaan, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Jamah dan lawat keluarga kami Tuhan. Kami berdoa biar terjadi pemulihan demi pemulihan. Berkati juga setiap anak-anakmu yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Berkati Tuhan untuk setiap bangsa kami, setiap rakyat yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indonesia diberkati Tuhan, terjadi hujan pertobatan, rakyatnya berbalik datang kepada Tuhan, mengejar kebenaran dan perkenanan. Berkati bangsa Indonesia dari kepemerintahannya Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Jagai bangsa kami dengan damai sejahtera-Mu Bapa, kebenaran-Mu mengalir atas bangsa kami. Ampuni bangsa kami dari segala dosa pemberontakan, korupsi. Kami berdoa roh takut akan Tuhan turun di atas pemerintah bangsa kami dan seluruh rakyatnya. Diberkati tanahnya, perekonomiannya, diberkati pertaniannya, perkebunannya, peternakannya, diberkati pertambangannya, laut, sungai, udara, diberkati Tuhan, terutama para penduduknya. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk semua bangsa-bangsa yang setia berdoa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Di tengah masa pandemi tidak ada kematian massal, kami berdoa ada pertobatan massal. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.